ingin mempresentasikan hasil dari yang telah kami diskusikan oleh kelompok kami. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Sonia Alicia Hawa, terus ada teman saya Niputu Yulita Deana Putri, dan ada Felisa Marsanda, Jason Christopher, dan Rio Samektosya. Oke, yang pertama itu untuk sejarah dari Seblak Jeletot, kami mempunyai komentar, yaitu seblak ini memiliki potensi besar menjadi elemen storytelling marketing yang menarik. Nah, seblak ini adalah makanan khas Indonesia yang memiliki cerita asal-usul yang unik dan bisa dikemas untuk menciptakan koneksi emosional kepada pelanggan. Nah, produk seperti seblak ini sangat relevan, Mbak, karena menurut saya popularitasnya yang banyak di kalangan pecinta makanan pedas, tren makanan kekinian, dan fleksibilitas varian rasa gurih dan sensasi pedas yang tidak dimiliki oleh seblak lainnya, karena ciri khas cita rasa ciri khas tersendiri yang dapat disesuaikan dengan preferensi pasar. Terus rekomendasi untuk yang strategi pemasaran untuk Seblak Jeletot itu mungkin fokus pada inovasi produk dan strategi branding untuk mencapai target harian dan tahunan. Terus memperluas pasar pekerja kantoran dan keluarga melalui promosi digital. Tingkatkan inovasi menu dan promosikan keunikan rasa pedas yang mempunyai ciri khas. Terus memperbaiki desain visual dan komunikasi branding untuk menarik pelanggan. Memaksimalkan exposure nama merek, logo, dan slogan di semua sosial media pemasaran. Terus kayak rekomendasi dari kami untuk seblaknya itu mungkin bisa saya simpulkan yang dimana tingkatkan inovasi, terus memperluas pasar dan memperkuat branding untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Terus untuk rekomendasi untuk produknya, yaitu tambahkan varian yang baru agar lebih menarik minat pelanggan yang lebih luas. Perkenalkan menu pelengkap seperti camilan atau minuman yang melengkapi sajian utama. Konsistensi rasa perlu ditingkatkan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Terus sediakan opsi kustomisasi seperti tingkat kepedasan atau tambahan bahan permintaan pelanggan. Perbarui desain kemasan agar menarik dan mencerminkan identitas merek, terutama untuk meningkatkan daya tarik visual. Dan tonjolkan sensasi pedas khas dan kuah kaya rasa melalui promosi digital dan testimoni pelanggan. Untuk yang rekomendasi untuk harganya, pertahankan harga yang kompetitif dengan menyesuaikan daya beli mahasiswa. Terus evaluasi harga produk yang kurang diminati untuk meningkatkan daya tarik. Terus kembangkan program diskon musiman atau bundling menu untuk meningkatkan jualan. Terus promosi seperti buy one get one dapat diperluas dengan variasi seperti paket keluarga atau diskon untuk grup. Terus lakukan evaluasi berkala terhadap harga berdasarkan biaya produksi dan feedback pelanggan untuk memastikan harga tetap relevan di pasar. Dan buat program loyalitas seperti poin reward atau diskon khusus untuk pelanggan setia, meningkatkan retensi pelanggan. Kesimpulannya, dengan fokus inovasi produk, penekanan USP, peningkatan kemasan, serta strategi harga kompetitif dan fleksibel, UMKM Seblak Jeletot dapat memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Rekomendasi untuk les yang Seblak Jeletot, untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan jangkauan pasar, disarankan agar usaha memperluas saluran distribusi dengan memanfaatkan platform online seperti Shopee, GoFood, atau Tokopedia, serta kemitraan dengan reseller atau ditimbangkan pembukaan cabang atau ekspansi ke lokasi baru untuk mengurangi ketergantungan pada pasar lokal mahasiswa, terutama saat libur akademik. Strategi diversifikasi wilayah pemasaran melalui pengiriman keluar daerah dan pemasaran digital juga dapat membantu luas target konsumen secara signifikan. Rekomendasi dari kelompok kami melihat peluang pasar yang lebih luas karena Seblak Jeletot memfokuskan produk untuk para mahasiswa dan pelajar saja. Namun ketika hari libur panjang, yang terjadi tokonya sepi dan nyaris tidak ada pelanggan. Nah, untuk promosi? Jadi
media sosial dan influencer marketing menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk membagikan foto, video, dan konten menarik. Jika strategi promosi menggunakan media sosial dan influencer marketing, serta memberikan diskon atau penawaran spesial. Meskipun promosi offline mungkin tidak begitu luas jangkauannya, seperti daerah sekitar toko, menggunakan brosur, spanduk, atau berpartisipasi dalam acara lokal seperti bazar atau festival makanan bisa sangat efektif. Terus Instagram platform ini sangat visual, memungkinkan Anda untuk membagikan foto dan video seblak serta menggugah selera. Instagram dan TikTok efektif dalam meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru, terutama di kalangan anak muda yang aktif di sosial media. Secara keseluruhan, Instagram dan TikTok memberikan hasil terbaik dalam hal jangkauan audiens dan engagement. Referral program memberikan insentif bagi pelanggan yang berhasil mengajak teman atau keluarga untuk membeli seblak. Promosi poin atau diskon yang semakin besar dengan semakin banyak pembelian mendorong pelanggan untuk kembali dan membeli lebih sering agar mendapatkan manfaat yang lebih besar. Oke, yang selanjutnya ini ada sosial media. Jadi menurut saya platform yang dilakukan oleh Seblak Jelatut ini sudah sangat relevan dan target pasarnya adalah para mahasiswa dan pelajar yang anaknya memang gadgeted dan aktif di media sosial. Terus rekomendasi dari saya itu kan Seblak Jelatut ini kan hanya berfokus untuk promosinya di Instagram saja. Nah, kira-kira kalau saran dari saya atau dari kelompok kami itu bisa untuk di semua platform gitu, seperti di TikTok, entah itu di YouTube atau di Twitter, di Facebook, pokoknya memakai segala sosial media yang ada. Nah, lanjut untuk operasi. Sistem operasional yang terstruktur sangat penting bagi UMKM untuk menjaga efisiensi dan memastikan keberlangsungan usaha. Contohnya, adanya SOP, proses kerja sudah terdokumentasikan seperti alur produksi, pengelolaan stok, hingga penjualan. SOP disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan mencakup semua aspek operasi bisnis. Semua karyawan mengikuti prosedur yang sesuai dengan SOP, dan manajemen rutin mengawasi dan memastikan SOP diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin kita langsung masuk di rekomendasi aja ya. Jadi kami ada 10 rekomendasi. Yang pertama itu menambah menu baru. Nah, alasan kami itu karena menu dari Seblak Jelatut ini kan masih terlihat monoton atau hanya berfokus pada seblak saja. Bagaimana kalau misalnya ditambah menu baru yang mungkin nanti kalau para konsumen itu datang ke tempat seblaknya itu kayak melihat ada menu baru itu mungkin akan lebih tertarik gitu. Terus yang kedua itu ada slogan. Karena belum adanya slogan di poster atau di identitasnya, kami menyarankan agar mempunyai slogan yang mungkin bisa juga untuk menarik perhatian konsumen, seperti kan Seblak Jelatut. Nah, slogannya itu pedasnya nendang gitu. Jadi bisa saja untuk ditambahkan ke dalam posternya atau ditambahkan gitu. Lanjut, ada yang mau tambahin ini rekomendasinya? Kalau dari aku sih nggak ada, soalnya udah dibilang sama Sonya tadi. Mungkin itu aja sih. Oke. Kalau yang selanjutnya itu ada yang ketiga, mempromosikan di berbagai macam platform online. Yang seperti saya bilang tadi, bahwa Seblak Jelatut ini kan hanya mempromosikan produknya di satu platform, yaitu di Instagram saja. Jadi bisa saja ditambahkan platform yang digunakan itu di TikTok, di Facebook, di macam-macam platform yang tersedia. Terus yang keempat itu melihat peluang pasar yang lebih luas. Jadi karena Seblak Jelatut hanya memfokuskan produknya untuk para mahasiswa dan pelajar saja. Namun ketika hari libur panjang seperti sekarang, tokonya itu terjadi sepi dan nyaris tidak ada pelanggan. Nah, rekomendasi saya itu bagaimana kalau kalian melihat peluang pasar yang lebih, jangan hanya berfokus pada pelajar dan mahasiswa, tapi juga kayak membuat menu baru tadi untuk yang lainnya bisa juga mencoba atau mencicipi dari bisnis yang kalian buka gitu. Terus membuat seblak kemasan instan yang bisa dibuat di rumah dan dapat dikirim di berbagai daerah agar pecinta Seblak Jelatut ini juga bisa mencicipi tanpa harus jauh-jauh ke Jogja.
Nah, karena dengan cita rasa yang khas, memungkinkan untuk pelanggan dapat membelinya untuk dibawa ke rumah atau juga sebagai oleh-oleh juga bisa. Jadi ini juga bisa mengatasi kelemahan yang dialami seperti di hari libur. Terus juga memfokuskan untuk membuat konten yang menarik perhatian seperti challenge makan pedas. Nah, karena para pecinta pedas ini pasti akan merasa kayak tertantang gitu untuk mencoba berapa sih pedas level seblak tersebut sehingga bisa menarik perhatian konsumen. Lalu juga menawarkan kepada konsumen paket combo gitu. Nah, konsumen biasanya itu menyukai paket hemat yang bersih kayak beberapa cemilan dan juga minuman. Ini juga bisa untuk menarik perhatian konsumen agar dia mau tetap menjadi pelanggan setia dari Seblak Ciletot. Nah, yang ke-8 itu ada menambahkan promo harian, misalnya kayak Jumat Jontor. Nah, karena biasanya para konsumen itu kan tertarik dengan promo harian dengan nama yang juga menarik. Yang ke-9 itu ada menyediakan menu vegetarian. Nah, untuk menjawab konsumen dengan preferensi makanan tertentu seperti kayak vegetarian, ini juga termasuk untuk menarik konsumen yang menyukai sayur dan juga menambah keberagaman dari menu. Nah, yang ke-10 itu ada rekomendasi untuk menambah varian level pedas. Jadi, karena seblak ini kan identik dengan rasa pedas. Nah, maka seblak Ciletot juga bisa menambahkan level dari 1 sampai 10. Maka para konsumen yang menyukai pedas akan tertarik pasti untuk mencicipi dari seblak Ciletot ini. Nah, Mbak, kira-kira dari yang sudah kami berikan, ada nggak komentar dari Mbaknya? Baiklah, teman-teman, menurut saya, dari hasil presentasi yang kalian lakukan dan juga rekomendasi yang kalian berikan kepada kami, itu dapat meningkatkan UMKM Seblak Ciletot, meningkatkan mutunya terus. Terima kasih juga sudah memberikan rekomendasi untuk membuat slogannya. Saya sangat merasa terbantu dengan apa yang telah kalian diskusikan pada kami. Semoga kedepannya saya bisa lebih meningkatkan bisnis saya dengan yang telah kalian rekomendasikan. Oke, terima kasih Mbak untuk waktunya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih guys. Terima Ya, kasih. terima kasih. Oke.